Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kali ini channel Indonesia Belajar kembali kedatangan tamu istimewa yaitu Dima Dinama. Mas Dima adalah seorang lead committee untuk PyCon ID 2020 dan 2021. Nah ini dia tamu istimewa kita. Mas Dima silakan memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman Sobat Indonesia Belajar. Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kenalin aku Dima yang tahun kemarin jadi komite di PyCon ID 2020 dan tahun ini di 2021 juga ikut menjadi komite dan mewakili PyCon ID untuk ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Budi mengenai PyCon ID yang akan segera berjalan nanti di bulan Desember. Ini buat teman-teman yang belum tahu merchandise-nya nih, merchandise PyCon ID 2021 ini. Keren banget merchandise-nya. Oke. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang sudah mengikuti sesi podcast Indonesia Belajar sejak tahun lalu, mestinya teman-teman tidak asing dengan sosok Dima Dinama ini. Karena memang pernah kita undang untuk bincang-bincang seputar PyCon ID 2020. Nah, dalam sesi podcast kali ini, kita akan coba gali hal-hal menarik apa saja dari penyelenggaraan PyCon ID 2020 yang lalu, dan juga tentunya kita akan bahas penyelenggaraan PyCon ID 2021 yang akan diselenggarakan pada penghujung tahun ini. Oh ya Mas Dima, untuk memulai sesi bincang-bincang kita kali ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa itu PyCon dan apa itu PyCon ID. Mengenai PyCon ya mungkin teman-teman sahabatnya viewer setia Indonesia Belajar pasti udah tahu sama yang namanya bahasa pemrograman Python karena hampir semua materi di channel ini adalah mengenai bahasa pemrograman Python. Nah, sedangkan PyCon itu sendiri atau Python Conference itu merupakan suatu konferensi atau event tahunan yang biasa diadakan oleh tiap-tiap negara di mana para Pythonista atau para Python engineer itu berkumpul itu untuk ngobrol-ngobrol, cari relasi, bikin networking, belajar mengenai hal baru dan juga mempresentasikan apa yang telah dia kerjakan atau ide-ide dia atau proyek-proyek mereka tentang bahasa pemrograman Python. Nah, sedangkan PyCon ID itu sendiri seperti PyCon pada umumnya, tapi dilaksanakan di Indonesia. Jadi PyCon ID ini tuh udah bisa dibilang ya salah satu PyCon resmi yang udah diakui oleh PSF atau Python Software Foundation. Nah, untuk diadakan di Indonesia secara setiap tahunnya. Nah, untuk PyCon ID sendiri kan udah dilaksanakan dari tahun 2017 di Surabaya, 2018 di Jakarta, 2019 di Surabaya lagi. Nah, di 2020 dan 2021 ini karena situasi COVID, jadi kita harus melaksanakannya secara online. Tapi jangan khawatir sih, karena walaupun secara online, teman-teman itu tetap berkesempatan untuk bertemu dengan para Python engineer atau para Pythonista se-Indonesia yang pastinya keren-keren gitu. Kapan lagi teman-teman bisa ngumpul di satu event virtual yang barang-barang pesertanya banyak gitu. Orang-orang yang sama-sama suka sama Python. Betul. Dan memang sejak tahun 2017 itu PyCon ID itu merupakan event tahunan terbesar ya untuk Python di Indonesia. Jadi sayang banget kalau teman-teman melewatkan ini gitu. Oke. Nah tadi seperti Mas Dima sampaikan ya bahwa di tahun 2020 dan di tahun 2021 ini kan bisa dibilang unik ya karena kita sedang berada dalam situasi pandemi COVID-19. Tapi nyatanya kita masih bisa menyelenggarakan PyCon ID 2020 tahun lalu dengan baik sekali. Nah, in case kalau ada teman-teman yang tahun lalu belum sempat ikutan PyCon ID, mungkin bisa sedikit diceritakan event PyCon ID yang diselenggarakan secara online di tahun 2020 kemarin. Salah satu kerennya PyCon ID dari 2020 kemarin ya, karena PyCon ID ini diselenggarakan secara online, kita jadi lebih terbuka mengenai para speaker-speaker. Kan kalau misalkan offline, kita pada tahun 2017, 18 hingga 19 kita lebih fokus untuk mencari para speaker-speaker yang berasal dari Indonesia karena mereka kan harus datang ke lokasi, apalagi para keynote speaker-nya. Nah, sedangkan untuk dari tahun 2020 kita bisa lebih terbuka, kita bisa ngundang orang-orang hebat di tahun 2020. Contohnya di tahun 2020 kita berhasil ngundang Mbak Mariata yang orang Indonesia tapi tinggal di Kanada. Dan dia adalah orang PSF atau organisasi yang punya Python dan juga merupakan seorang core developer. Selain itu juga kita ada Mbak Nina yang juga Python core developer yang udah terkenal bukan cuma di Amerika tapi juga di dunia. Nah,
Selain itu juga banyak speaker-speaker yang berasal dari luar negeri kayak dari Jerman, dari India, dan mereka menyampaikan bahasanya itu dalam bahasa Inggris. Jadi teman-teman nggak usah khawatir bagi yang nggak ngerti bahasa Jerman, nggak ngerti bahasa India, ataupun mungkin nggak begitu ngerti bahasa Inggris, jangan khawatir karena kita juga punya talks yang orang-orang yang membawakannya dalam bahasa Indonesia. Lalu yang membawakan dalam bahasa Inggris pun bahasa Inggrisnya bukan bahasa Inggris yang sulit, melainkan bahasa Inggris conversation biasa. Jadi saya yakin buat teman-teman khususnya yang mahasiswa atau yang udah biasa searching di Google itu pasti bakal paham mengenai apa yang mereka omongkan kayak gitu. Itu jadi waktu terjadinya PyCon yang harus dilaksanakan secara online, mungkin kelihatannya bahwa kok dunia tertutup gitu karena kita gak bisa kemana-mana. Tapi justru sebaliknya, dunia malah terbuka karena kita bisa jadi lebih banyak berhubungan dengan orang lain Pythonistas seluruh dunia walaupun di event PyCon ID kayak gitu. Betul. Karena peluang dan kesempatan untuk menghadirkan speaker dari seluruh dunia itu jadi makin terbuka lebar ya sebenarnya ya. Benar banget. Jadi lokasi itu benar-benar bukan menjadi halangan lagi. Betul. Oke, nah kalau dilihat dari penyelenggaraan PyCon ID di tahun-tahun sebelumnya, peserta yang menghadiri PyCon ID ini berasal dari kalangan mana aja nih? Kalau ngelihat PyCon ID sebelumnya sih ya, kayak kalau dari tahun 2017, 18, 19 tuh setengahnya itu hampir mahasiswa. Oke. Setengahnya tuh mahasiswa karena ya mereka selain ngejar sertifikat juga emang ngejar pengalaman ya untuk mencari tahu setelah mereka belajar bahasa Python mau ngembangin ke arah mana kayak gitu. Nah, tapi sejak tahun 2020 ini sedikit menarik karena jumlah mahasiswa bukan berkurang ya, tapi jumlah IT orang-orang yang bekerja di IT itu bertambah banyak. Mungkin karena bisa dilaksanakan secara online ya, jadi mereka tidak harus datang ke suatu kota, tapi bisa di rumah aja weekend menyempatkan waktunya untuk fokus ikutan PyCon ID kayak gitu. Jadi kebanyakan di kalangan para pekerja IT dan juga para mahasiswa. Tapi selain itu juga ada kok beberapa orang, walaupun gak banyak gitu, ada dari dosen atau dari orang-orang pemerintahan yang ikut PyCon ID untuk mempelajari apa yang bisa dilakukan oleh mereka di tempat kerjanya menggunakan Python. Karena ikutan PyCon ID itu nanti kelihatan bahwa Python tuh bisa dipakai buat apa aja kayak gitu. Betul. Iya, sangat membuka wawasan banget ya. Dan ini juga fenomena yang menarik ya. Ternyata dengan menghadirkan event online ini tidak hanya membuka kesempatan buat speaker yang lebih luas, tetapi juga peserta yang skopnya lebih luas lagi ya sebenarnya. Nah, benar banget. Kemarin juga kalau waktu pelaksanaan di Python Surabaya ya yang 2019 tuh mahasiswa-mahasiswa yang ikutan ya paling daerah kota Surabaya aja atau sekitarnya gitu, Jawa Timuran. Tapi kalau saat dilaksanakan secara online banyak juga kayak mahasiswa yang dari Aceh, bahkan ada juga peserta dari Papua yang bisa ikutan tanpa harus terhalang masalah akomodasi dan transportasi. Itu keren banget sih, jadi kita bisa tahu bahwa banyak kok orang-orang yang sedang belajar Python di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera kayak gitu. Oke, ini menarik nih. Oke. Jadi nggak Jawa sentris lagi. Betul. Oke. Nah, by the way, apa sih yang ditawarkan oleh PyCon ID 2021 bagi para pesertanya dan bagaimana nih cara mendaftarnya? Yang pertama ditawarkan oleh PyCon ID itu sendiri adalah conference itu sendiri. Jadi teman-teman bisa ikutan conference-nya, bisa join nanti ke virtual platformnya. Terus teman-teman bisa milih mau ngikutin topik yang mana, mau melihat talks-nya siapa, itu teman-teman bisa belajar lebih banyak. Selain itu juga teman-teman bisa melihat peserta-peserta lain, bisa ngelihat daftar namanya, terus teman-teman bisa mencoba untuk berhubungan, maksudnya ngehubungin mereka, kali aja teman-teman bisa dapat kenalan baru, dapat network baru. Dan terakhir buat teman-teman yang beli tiket merchandise atau patron, nah teman-teman juga bisa mendapatkan merchandise PyCon ID. Salah satunya ini ada kaos, lalu ada apa lagi sebentar? Kita ada pin dan gantungan kunci, lalu ada lanyard, dan juga ada spesial tahun ini kita dibungkusnya pakai pouch bag, bukan pakai kardus kayak tahun kemarin. Pokoknya itu semua barang-barangnya pasti bermanfaat buat teman-teman, dan teman-teman bakal bangga buat pakainya karena teman-teman adalah peserta dari PyCon. Dan juga buat teman-teman yang butuh sertifikat juga nanti kita kirimkan e-sertifikat ke masing-masing email. Oke. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan nih Mas Dima.
bagaimana kalau misalkan posisinya, tadi kan ini membuka kesempatan ya untuk teman-teman di luar Pulau Jawa juga sebenarnya. Nah, tapi in case kalau misalkan posisi dari teman-teman tuh ada yang di lokasinya lumayan jauh ya, misalkan saja di Papua ya. Nah, apakah dengan membeli tiket merchandise ini masih bisa memungkinkan untuk dikirim sampai ke Papua nih merchandise-nya? Oh iya dong, kita mengirim ke seluruh dunia, bukan cuma seluruh Indonesia. Kita siap mengirim ke seluruh dunia. Jadi untuk ke Papua, ke Sumatera, ke Aceh, kemanapun itu kita bisa mengirim karena ekspedisi di Indonesia udah pada jago ya. Kita bisa ngirim ke seluruh Indonesia, dan sedangkan untuk lintas dunia kita akan menggunakan ekspedisi kebanggaan negara kita yaitu Pos Indonesia. Jadi teman-teman dimanapun kalau pesan merchandise dijamin nanti dapat merchandise-nya. Kami usahakan seminggu lebih sebelum acara itu udah kami kirimkan. Jadi teman-teman pas hari acaranya udah bisa pakai kaosnya itu. Oke, sip. Nah, jadi gitu teman-teman, nggak usah khawatir ya. Jadi nggak perlu khawatir. Jangankan di Papua ya, di Belanda pun tetap akan dikirimkan merchandise-nya. Ya, benar banget. Papua, Jepang, Korea, kita kirim. Betul. Oh ya teman-teman, link untuk mendaftar sebagai peserta PyCon ID 2021 juga akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Jadi teman-teman yang tertarik, teman-teman dapat mendaftarkan diri melalui link tersebut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. PyCon ID kan selalu menghadirkan banyak speakers. Nah, kalau boleh tahu, speaker ini berasal dari mana saja dan apa sih keuntungan menjadi speaker di PyCon ID? Oke, mengenai speakers. Jadi kan speakers di PyCon ID ini itu artinya dia menjadi orang yang berbagi, yang presentasi mengenai bisa menjadi tips and trick atau pengenalan mengenai sesuatu atau presentasi mengenai proyek-proyek yang udah dia lakukan. Nah, untuk speakers ini berasal dari mana aja sih? Yang pertama kita memfokuskan untuk dari Indonesia itu sendiri ya, meskipun ini online dan banyak speaker yang daftar dari luar negeri juga, kita mengalokasikan lebih dari 50% speakers kita itu adalah orang Indonesia. Karena ya biar Indonesia Pride gitu, dan PyCon Indonesia namanya juga. Betul. Nah, lalu selain itu ada juga beberapa speakers yang datang dari kalangan mancanegara. Ada yang daftar dari Turki, dari Jerman, dari Belanda, dari India, dari Jepang juga ada yang daftar. Nah, itu pokoknya banyak banget. Jadi ini teman-teman itu jangan khawatir dengan keragaman speaker, banyak banget, topik-topiknya juga macam-macam. Nah, sedangkan untuk keuntungan menjadi speaker itu sendiri, pertama teman-teman bisa lebih dikenal banyak orang ya. Jadi teman-teman banyak orang yang ngelihat profilnya teman-teman saat presentasi, lalu juga mungkin ada 1-2 orang yang bakal connect lebih lanjut. Terus juga teman-teman bisa dapat merchandise gratis, lalu bisa dapat free tiket, dan yang terpenting itu menjadi speakers di PyCon itu bisa menjadi salah satu portofolio penting, karena walaupun conference ini nggak kayak conference akademik lainnya, tapi PyCon ini tetap salah satu event yang besar. Nggak semua orang bisa dapat kesempatan untuk presentasi di situ, karena untuk bisa lolos jadi speaker juga melalui beberapa review agar bisa dipastikan bahwa kualitas talks-nya itu mampu menjadi talks yang baik dalam pelaksanaan PyCon ID. Betul banget. Nah, di sini in case nih ya, kalau ada teman-teman yang memang pengen jadi speaker tetapi punya kendala dalam bahasa Inggris, dan jadi pertanyaan adalah apakah di PyCon ID ini memungkinkan bagi speaker untuk deliver materinya dalam bahasa Indonesia? Oh, ya tentu dong, karena namanya juga PyCon Indonesia ya. Jadi buat teman-teman speaker nanti yang nggak yakin sama bahasa Inggrisnya, silakan bawakan dalam bahasa Indonesia. Kita open for option, karena biar menjadi salah satu khas dari PyCon Indonesia juga gitu. Jadi ada materi yang memang disampaikan di bahasa Indonesia. Betul banget. Oke, nah PyCon ID ini kan bisa dibilang sebagai event tahunan dengan skala yang cukup besar, bahkan kita bisa bilang sangat besar nih ya untuk Python ya. Apakah PyCon ID juga membuka kesempatan untuk sponsorship? Kalau iya, peluang sponsorship apa saja yang ditawarkan, dan mungkin bisa sekalian dijelaskan juga benefit apa yang ditawarkan bagi sponsor PyCon ID? PyCon ID ini merupakan salah satu PyCon ya yang udah diakui internasional. Sponsorship PyCon ID tahun ini juga udah memenuhi target. Jadi banyak hal yang kami tawarkan, kita kasih tahu dulu ya. PyCon ID tahun 2021 ini kita punya 4 platinum sponsors. Yang pertama ada Microsoft, AWS, lalu Neo4j, lalu ada Julo.
Kalau kita punya gold sponsor juga dari Shopee Indonesia, dan terakhir kita punya silver sponsor dari Kiskas. Nah, untuk benefit yang didapatkan oleh sponsor sendiri ya, bagi sponsor platinum dan gold, mereka dapat slot untuk memberikan sponsor talk di dalam sesi-sesi yang kami sediakan. Lalu untuk semua sponsor juga nanti ada virtual booth, jadi teman-teman para peserta bisa main ke stand-nya mereka, lalu ngeliat-liat dan ngobrol-ngobrol sama para member dari sponsor tersebut. Nah, lalu selain itu benefitnya adalah kita nempelin logo-logo sponsor di merchandise, dari stiker, message letter, pouch, sama untuk platinum sponsor yang untuk beberapa platinum sponsor juga kita tempelkan di bagian belakang kaos. Di belakang kaos ini ada logo sponsor platinumnya. Gitu. Lalu pada virtual eventnya juga di platformnya nanti akan banyak logo-logo sponsor yang bermunculan. Jadi jangan khawatir untuk sponsorship ini, karena selain untuk memberikan brand awareness kepada para peserta PyCon juga membuat bisa mendapatkan banyak hal yang bermanfaat. Kita bisa ngelihat bahwa kita bisa nge-approach para peserta PyCon gitu. Betul. Apabila kita menjadi sponsornya kayak gitu. Tapi sayangnya sponsorship untuk PyCon sudah ditutup dari akhir Oktober. Wow, karena sudah memenuhi kuota ya sebenarnya ya. Ya, sudah memenuhi kuota dan sudah memenuhi target itu. Jadi bagi para vendor nih yang tertarik nih untuk menjadi sponsor PyCon ID di tahun berikutnya, di tahun 2022, ya ada baiknya cepet-cepetan nih, karena kalau sudah memenuhi target ya kita pasti akan tutup ya sponsornya ya. Ya, bisa dipersiapkan dari sekarang. Yep. Dan biasanya PyCon ID ini dilangsungkan di akhir tahun ya Mas Dima ya? Ya, PyCon ID itu salah satu PyCon yang PyCon terakhir dari tahun. Jadi kalau ngelihat kita di kalendernya PyCon gitu ya, cek aja PyCon itu kan ada banyak kalendernya. Nah, PyCon ID itu di akhir-akhir bareng sama PyCon Epic atau PyCon apa lagi ya, satu lagi. Pokoknya 2 atau 3 terakhir di tahun ini. Oke, nah PyCon ID 2021 kali ini pun masih kembali dilangsungkan secara online sama seperti pada tahun sebelumnya. Nah, mungkin bisa diceritakan nih ke teman-teman di sini, inovasi atau improvement apa saja yang bakal dihadirkan di PyCon ID 2021 bila dibandingkan dengan PyCon ID 2020 yang lampau. Oke, mengenai improvement ya, sebenarnya untuk pertama kita mengenai pentingnya virtual event itu adalah kita memilih platform yang tepat gitu. Jadi ada improvement atau peningkatan dari platform yang tahun lalu ke yang tahun ini. Kita menggunakan platform yang lebih banyak fasilitasnya tahun ini. Platform yang kita pakai itu levelnya sama dengan yang dipakai oleh PyCon US di bulan Mei kemarin, lalu juga yang akan digunakan oleh PyCon Epic di tanggal 20 sampai 21 November nanti. Nah, selain itu adalah kita juga mempersiapkan sponsorship lebih baik daripada tahun kemarin. Lalu merchandise-nya juga beberapa kita ada yang upgrade. Dan yang paling penting adalah mengenai pengiriman merchandise, kita usahakan tidak terlalu mepet seperti tahun kemarin. Jadi biar teman-teman bisa lebih enak gitu. Nggak khawatir merchandise belum datang tapi PyCon-nya udah dilaksanakan. Nah, terus selain itu adalah inovasi paling penting itu adalah bagaimana kita bisa memberikan kesempatan bagi para peserta untuk berinteraksi dengan peserta lain. Jadi kami jamin bahwa untuk tahun ini cara berinteraksinya menjadi lebih baik, dan juga buat teman-teman yang mencari teman atau apa itu tahun ini akan lebih asik daripada tahun sebelumnya. Itu yang saya janjikan. Dan juga speakersnya tahun ini lebih banyak sih. Yep. Wah, ini keynote speakersnya juga keren-keren sumpah. Betul. Dan ini sangat-sangat menarik banget ya. Ini daya tarik tersendiri loh teman-teman untuk mengikuti PyCon ID 2021. Oke, wah menarik sekali nih bincang-bincang kita kali ini. Untuk Mas Dima, mungkin kalau ada closing statement yang mau disampaikan ke teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kami persilakan. Oke, sebenarnya senang banget ya kita diundang lagi sama Indonesia Belajar untuk ngobrolin PyCon, karena nggak bisa dipungkiri bahwa Indonesia Belajar merupakan salah satu channel yang meningkatkan kemampuan Python di Indonesia. Jadi salah satu channel terbaik untuk belajar Python atau belajar hal-hal lain yang berhubungan dengan Python di Indonesia. Nah, untuk itu saya berikan hadiah kepada teman-teman yang suka nontonin videonya Indonesia Belajar. Jadi
kalau teman-teman udah menonton sampai titik ini dan ternyata teman-teman belum beli tiket PyCon ID, nah saya berikan hadiah berupa promo code atau kode promo buat teman-teman yang nanti beli tiket setelah masuk link dan saat mau check out bisa dimasukkan kodenya. Jadi saya beri IDN Belajar 50 untuk tiket reguler dan IDN Belajar 30 untuk tiket merchandise. Jadi teman-teman bisa dapat diskon 50% untuk tiket reguler dan diskon 30% untuk merchandise. Nah, ini spesial buat teman-teman yang beneran nonton podcast ini dan belum dapat tiketnya. Langsung ke link tiket yang ada di deskripsi dan masukkan promo code-nya. Oke. Kayak gitu sih. Wah, ini terima kasih banget dan ini menarik banget loh teman-teman. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Nanti promo code-nya juga saya akan tempelkan nanti di videonya. Jadi teman-teman bisa memasukkan promo code dengan lebih enak nantinya ya. Oke, wow, ini menarik banget. Jadi jangan sampai lewatkan event PyCon ID 2021 ini karena eventnya bakal spesial banget. Dan terima kasih juga untuk Dima Dinama yang sudah berkenan hadir dalam sesi bincang-bincang kita kali ini. Sehat, sukses, dan bahagia selalu tentunya untuk Mas Dima. Nah, terima kasih banyak Mbak Budi. Terima kasih juga kami udah diundang untuk memberikan sesuatu mengenai PyCon ID kepada teman-teman viewer setia Indonesia Belajar. Saya juga salah satu subscriber-nya ya. Oke. Nah, ini semoga apa yang kita berbincangkan di sini dapat memberikan manfaat ya bagi banyak orang dan juga bagi perkembangan dunia IT di Indonesia. Akhir kata saya mau tutup sesi bincang-bincang kita kali ini. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.